Halo teman-teman, selamat datang di channel Mimin. Semoga teman-teman Mimin sehat-sehat selalu ya. Mimin mau ingatkan bahwa video ini adalah alur cerita novel, jadi mohon maklumi jika ada ketidaksesuaian gambar, karena videonya masih belum rilis. Jangan lupa like, share, and subscribe. Tanpa lama-lama, langsung kita ke videonya. Battle Road to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, para siswa yang memiliki kualifikasi untuk memasuki tingkat keempat menara pemurnian Ki Api Langit untuk berlatih pada dasarnya dapat dianggap sebagai yang teratas di antara siswa akademi dalam. Menjadi tidak layak di tingkat ini, Xiaoyan saat ini tidak bertindak sekuat yang dilakukannya di tingkat ketiga. Oleh karena itu, setelah dia memasuki level keempat, dia pertama kali menyelesaikan masalah yang paling penting, yaitu mengisi perutnya sebelum memilih ruang pelatihan kelas menengah untuk melanjutkan tugas penting retretnya. Meskipun efek dari pelatihan di ruang pelatihan kelas menengah pada tingkat keempat tidak bisa dibandingkan dengan yang tingkat tinggi, jika seseorang membandingkan tingkat kekuatan Heart Flame, itu jauh lebih kuat daripada yang diperoleh dengan pelatihan di ruang pelatihan kelas tinggi di lantai 3. Dari perspektif Xiaoyan saat ini, itu hanya cocok. Pelatihannya juga tidak akan sering terganggu karena orang-orang yang mencoba merebut ruang pelatihan kelas tinggi. Setelah menemukan ruang pelatihan yang kosong, Xiaoyan sekali lagi mengeluarkan kuali obat dan memperbaiki beberapa salep roh api hijau Ganoderma dan pil roh angin Swift. Selama 7 hari retretnya, dia telah menghabiskan semua pil dari penyempurnaannya. Karena itu dia perlu lagi membuka kuali dan memurnikannya. Dengan pengalaman penyempurnaan dari babak terakhir, penyempurnaan Xiaoyan kali ini secara alami muncul bahkan lebih terampil. Dengan demikian, waktu yang dia gunakan sangat berkurang. Selain itu, kualitas dan kuantitas yang disempurnakan jelas lebih baik daripada upaya pertama Xiaoyan. Setelah Xiaoyan berhasil menyempurnakan 2 jenis pil obat yang ia butuhkan, ia mulai mundur. Rencana terobosannya yang hebat akan berlanjut tanpa memikirkan hal lain. Kali ini, retret Xiaoyan tidak terganggu di tengah jalan. Mungkin karena beberapa faktor lain, ini juga memberinya waktu pelatihan yang paling menguntungkan. Tidak ada konsep waktu saat pelatihan. Dengan satu jentikan jari, hampir setengah bulan berlalu. Selama retret tertutup ini, Xiaoyan sesekali akan meninggalkan ruang pelatihan, tetapi sekitar 95% waktunya dihabiskan di dalam ruang pelatihan, bertahan untuk menembus penghalang bintang 8. Di bawah pelatihan semacam ini di mana ia lupa makan dan minum, Xiaoyan yang telah mencapai puncak kelas 7 bintang Dadoushi akhirnya secara samar-samar menyentuh batas bintang 8 setelah setengah bulan. Sekarang setelah 2 atau 3 hari pelatihan, Daoki di tubuhnya akhirnya mencapai tahap di mana itu benar-benar penuh. Itu seperti sebuah tangki yang diisi dengan air. Pada saat ini, Daoki di dalam tubuh Xiaoyan seperti air yang akan meluap. Selama dia menambahkan sedikit, itu akan menghancurkan batas-batas tangki air dan masuk ke dunia yang lebih besar. Kesempatan kecil ini akhirnya datang tiba-tiba selama salah satu pelatihan Xiaoyan di mana ia sedikit tidak sadar. Tubuh bagian atas Xiaoyan telanjang di dalam ruang pelatihan yang tenang. Dia duduk bersila di platform batu hitam. Kedua tangannya membentuk segel pelatihan. Wajahnya seperti seorang biarawan tua yang sedang bermeditasi, tampak agak tenang dan acuh tak acuh. Benang-benang energi kuat yang terlihat dengan mata telanjang
mengalir tanpa henti ke dalam tubuhnya karena efek dari salep roh api hijau Ganoderma. Suasana tenang berlanjut untuk periode waktu yang tidak diketahui. Tiba-tiba suara rendah yang sangat tipis tapi aneh muncul seperti drum yang ditumbuk keras di samping telinga Xiaoyan. Jika seseorang dengan hati-hati mendengarkannya, suara ini sebenarnya dipancarkan dari tubuh Xiaoyan. Tidak lama setelah kemunculan suara rendah yang aneh ini, pilar kayu Xiaoyan seperti tubuh yang tidak bergerak tampaknya telah menerima kejutan listrik. Itu bergetar tiba-tiba dan kemerahan ramping yang tidak biasa segera menyapu wajahnya. Perubahan yang sangat besar tampaknya juga terjadi di tubuhnya. Yang paling jelas adalah kekuatan isap di tubuhnya yang tiba-tiba naik dengan eksplosif. Di bawah kekuatan pengisapan yang sangat kuat ini, benang energi merah gelap panas yang melekat di sekujur tubuhnya yang awalnya memasuki tubuhnya secara berurutan telah menjadi seperti kawanan banteng liar yang dalam keadaan panik pada saat ini. Mereka tidak lagi peduli sedikit pun tentang ketertiban saat mereka dengan liar mengerumuni Xiaoyan. Tubuh Xiaoyan sekali lagi berubah menjadi jurang maut pada saat ini. Itu menerima semua energi yang datang, terlepas dari seberapa besar energi yang menyerbu itu. Selain itu, tidak ada tanda-tanda momentum ini berkurang. Sebagai gantinya, daya isap menjadi semakin kuat. Akhirnya itu menghasilkan energi di ruang pelatihan untuk muncul, seperti permukaan danau yang tenang, setelah seseorang melemparkan batu besar ke dalamnya. Energi berfluktuasi dan riak energi yang sangat besar dengan Xiaoyan di tengah tiba-tiba terbentuk. Kekuatan hisap yang kuat menggerakkan semua energi yang memenuhi ruang pelatihan. Fenomena yang tidak biasa di dalam ruang pelatihan berlanjut selama hampir lebih dari 10 menit sebelum suara ledakan yang jelas dari tulang perlahan menjadi lebih lemah. Setelah munculnya suara ledakan tulang yang agak aneh, riak energi yang sangat besar di dalam ruang pelatihan menjadi semakin lemah. Sesaat kemudian, akhirnya benar-benar menghilang. Setelah hilangnya riak energi ini, sosok manusia yang duduk bersila sekali lagi terungkap. Jubah hitam di tubuh Xiaoyan saat ini telah diguncang oleh energi liar yang mengalir sebelum sampai hancur berkeping-keping. Salep roh api hijau Ganoderma yang diaplikasikan di seluruh kulitnya juga telah menguap dan terkuras. Selain ular kecil 7 warna yang bersembunyi dan tidur di lengannya, bagian tubuhnya yang tersisa yang masih kurus tidak memiliki banyak perubahan dibandingkan sebelumnya. Api berwarna hijau meloncak aneh dari dalam mata tertutup rapat Xiaoyan saat mereka perlahan dibuka. Akhirnya, itu menutupi mata hitam gelapnya. Itu beberapa saat kemudian sebelum secara bertahap menghilang. Nyala api ditarik. Sepasang mata gelap hitam agak lebih gelap, lebih dalam dan lebih dalam dibandingkan dengan sebelumnya. Napas keruh panjang bergerak di sepanjang tenggorokannya dan dihembuskan. Napas ini sebenarnya mengandung uap hitam kecil. Xiaoyan segera merajut alisnya dengan erat saat melihat uap hitam dalam napasnya. Hatinya hanya mengingat sesuatu yang hampir dia lupakan, yaitu racun pembakaran. Itu adalah racun pembakaran bermutasi yang telah bersembunyi jauh di dalam tubuh Xiaoyan dan sulit untuk disembuhkan seperti belatung di dalam tulang tarsal seseorang. Benar-benar tak terduga bahwa aku hanya berhasil menghilangkan sedikit poison pembakaran ini dengan meminjam kekuatan menerobos. Benda sialan ini benar-benar menyebabkan seluruh tubuh seseorang merasa tidak nyaman dengan menyembunyikan dirinya di tubuh seseorang, gumam Xiaoyan. Xiaoyan tertawa pahit dan menggelengkan kepalanya. Meskipun racun pembakaran saat ini tampaknya tidak menunjukkan bahaya pada tubuhnya, karena perlindungan inti api teratai hijau yang dinikmati tubuhnya. Benda ini pada akhirnya adalah duri dalam hati Xiaoyan. Bagaimanapun, ia secara pribadi menyaksikan kekuatannya. Bahkan Nalanji
Dengan kekuatan kelas Douwang, hampir kehilangan nyawanya karena hal ini. Bahkan tidak perlu menyebutkannya, yang merupakan bintang 7, tidak bintang 8 Dadoshi sekarang. Xiaoyan menghela nafas dengan lembut saat dia sementara menaruh kekhawatiran atas racun pembakaran yang dia miliki di dalam hatinya. Dia perlahan berdiri dan memutar tubuhnya. Segera suara retak tulang yang jelas, seperti petasan dinyalakan, muncul di dalam ruang pelatihan. Saat suara retak muncul, perasaan santai dan penuh merembes keluar dari dalam tulang Xiaoyan. Setelah berlatih 20 hari, akhirnya dia berhasil menembus bintang 8 Dadoshi seperti yang dia harapkan. Hasil yang bermanfaat seperti itu layak untuk pelatihan 20 hari lebih tertutup dan sulit. Sudah bintang 8. Sepertinya jarak saya ke kelas Dowling tidak jauh, gumam Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum. Dia menundukkan kepalanya untuk melihat ular 7 warna pelahap surga di lengannya yang bersuhu sedingin es dan tidak bisa menahan diri untuk mengatakan dengan senyum pahit, ular kecil ini benar-benar menjadi semakin rakus untuk tidur lebih banyak ke akhir-akhir ini. Itu bahkan tidak terbangun setelah beraktivitas besar seperti itu, ucap Xiaoyan. Meskipun Xiaoyan memarahi dengan senyum di mulutnya, hatinya sangat tenggelam. Jenis tidur panjang surga menelan piton semacam ini jelas tidak masuk akal. Menurut akal sehat, ular 7 warna ini yang sedang dalam masa pertumbuhan seharusnya sangat hidup. Namun itu mengantuk sepanjang hari dan bahkan tidak sedikit pun waspada. Xiaoyan memiliki firasat samar tentang kelainan seperti apa artinya. Segera dia tidak bisa membantu, tetapi menjadi sedikit khawatir. Sepertinya roh surga menelan piton sudah mulai ditekan oleh Ratu Medusa. Menurut situasi ini, aku khawatir bahkan dalam waktu kurang dari 1 tahun, Ratu Medusa akan berhasil menduduki tubuh surga menelan piton. Pada saat itu roh dan tubuhnya akan bergabung. Dia juga akan benar-benar menjadi Douzong yang sangat kuat. Sialan, dari tampang setan wanita itu, hal pertama yang akan dia lakukan setelah dia mendapatkan kendali tubuh adalah dengan menodongkan pisau kepadaku, gumam Xiaoyan. Xiaoyan menggosokkan tangannya ke tubuh yang agak sedingin es dari Heaven Swallowing Python. Alisnya merajut sampai membentuk garis lurus saat dia perlahan bergumam, yakinlah bahwa dia tidak akan menyerangmu sebelum dia mendapatkan pil pencairan roh. Bagaimana begitu mudah bagi roh dan tubuh fisik untuk bergabung secara sempurna? Dia harus meminjam bantuan pil pencairan roh untuk pertama-tama menelan roh Heaven Swallowing Python. Hanya setelah itu dia bisa bergabung dengan tubuh Heaven Swallowing Python. Kalau tidak, dia tidak akan dapat mencapai kontrol total. Tubuh Heaven Swallowing Python hanya akan menjadi beban baginya, ucap Yao Lao. Tawa tua tiba-tiba terdengar dari dalam hati Xiaoyan, menghibur hati yang gelisah. Guru? Wajah Xiaoyan bersuka cita setelah mendengar suara di dalam hatinya. Baru setelah mendengar kata-kata Yao Lao, dia menghela nafas lega. Dia tersenyum dan mengangguk ketika dia berbicara dalam hatinya. Itu akan menjadi yang terbaik jika seperti ini. Selama dia masih membutuhkan pil pencairan roh, aku akan memiliki perihal untuk membahas kondisi dengannya. Secara alami akan menjadi yang terbaik jika saya bisa mengikat Douzong Elite, ucap Xiaoyan. Ya, Ratu Medusa yang berhasil menembus batas Dou Huang akan memiliki potensi tak terbatas di masa depan. Saat itu Medusa berevolusi dan muncul di benua Dauki sekali. Namun tubuhnya yang sebenarnya bukan ular 7 warna menelan surga, tetapi binatang buas kuno lainnya, Seven Wings Purple Golden Snake. Meskipun sedikit lebih lemah dari Heaven Swallowing Python, 3 elit Douzon akhirnya dimobilisasi untuk memusnahkannya saat itu, ucap Yao Lao. Yao Lao tertawa, suaranya mengandung perasaan tenang. 3 Douzon? Sudut mulut Xiaoyan terbuka. Sesuatu ini berisi tekanan besar menyebabkan Xiaoyan tidak tahu harus berkata apa. Dia diam untuk waktu yang lama sebelum tatapannya mengarah ke Heaven Swallowing Python di lengannya.
Dia tertawa getir dan bergumam, apakah ular ini akan sekuat itu di masa depan? Bukankah aku akan sial? Surga menelan piton. Anda harus bertahan. Jangan sampai tertelan oleh wanita itu. Kalau tidak ada dari kita yang akan bersenang-senang, ucap Xiaoyan. Saat Xiaoyan memikirkan tentang niat membunuh dingin yang tak terlihat dan sebagian yang Ratu Medusa tunjukkan padanya, getaran dingin terjadi di hati Xiaoyan. Dipandangi oleh wanita menakutkan semacam ini, benar-benar tidak bisa dianggap berita baik. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya, dan sampai jumpa.